Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membuka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat disukai oleh banyak orang. Dan saya mau berkata kepada kita, kalau kita memahami sebenarnya ayat ini merupakan opsi kedua yang diberikan oleh Yeremia setelah dia menerima apa yang Tuhan katakan kepadanya untuk disampaikan kepada orang Yehuda. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya sebelum menerima opsi yang kedua ini ada opsi yang pertama. Opsi yang pertama itu ada di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sahabat kabari, saya mau berkata kepada kita, opsi yang pertama kutuk, dan opsi yang kedua diberkati. Kita melihat di sini kenapa Tuhan memulai dengan kutuk. Kalau kita melihat kehidupan daripada orang Yehuda, sebenarnya mereka sudah menyimpang dari apa yang Tuhan harapkan. Sebab mereka sudah menyembah berhala, menyembah kepada ilah-ilah lain. Dikatakan di dalam ayat 1-3, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, Tuhan memberikan opsi ini sebenarnya merupakan opsi yang harus dipilih oleh orang Yehuda. Sebab mereka sudah menyimpang daripada apa yang Tuhan mau. Dan opsi yang pertama itu otomatis Tuhan menyampaikan terkutuklah. Sedangkan opsi yang kedua yang menjadi ayat kita pada hari ini, dan saya mau berkata ini adalah opsi dari hati Tuhan yang masih mengasihi orang Yehuda. Tuhan masih mengasihi mereka sehingga diberikan opsi yang kedua. Kalau dilihat dari segi perbuatan mereka, sebenarnya mereka layak mendapatkan opsi yang pertama, yaitu mereka terkutuk. Tetapi hati Tuhan terhadap orang-orang Yehuda masih ada hatinya kepada mereka, masih ada belas kasihnya, masih ada kasih yang dalam itu, di dalam diri Allah disampaikan kepada orang Yehuda. Dengan harapan supaya mereka kembali mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena selama ini mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena selama ini mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mereka sudah mengandalkan berhala-berhala mereka. Mereka sudah menaruh harap kepada berhala-berhala mereka, supaya berhala-berhala itu yang memberkati mereka. Memang kesannya mereka diberkati, ada harta kekayaannya karena mereka menyembah itu. Dan justru di situ Tuhan berkata bahwa semua harta kekayaan mereka itu, perbendaharaan mereka itu akan diizinkan Tuhan dirampas oleh bangsa-bangsa lain sebagai ganjaran akibat dosa mereka. Tetapi di opsi yang kedua ini berbeda. Tuhan menawarkan berkat kalau mereka mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Dan digambarkan di situ, dia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Saya mau berkata kepada kita, kalau mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, maka tidak ada istilah musim kering. Akan senantiasa tertambah seperti pohon di tepi batang air. Dia akan senantiasa tercukupkan segala kebutuhannya. Bahkan sekalipun musim kering,
tetap terpelihara, sekalipun panas terik tetap hijau daunnya, dan sekalipun musim kering tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan memberkati, sebab dikatakan pohon itu akan senantiasa menghasilkan buah. Saya mau berkata kepada kita, mari kita andalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di masa-masa sulit ini kami mau tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kami. Hanya kepada Tuhanlah satu-satunya kami menaruh harap. Dan kami percaya bahwa kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya ada masanya dan ada jalan keluarnya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan ada berkat Tuhan bagi kami semuanya. Bahkan Tuhan sanggup untuk menghentikan segala bentuk virus corona yang terjadi ini Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk memelihara kami, memberikan kesembuhan, perlindungan yang kuat dalam hidup kami semuanya. Terlebih lagi, Tuhan pasti memelihara dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan ini. Berilah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?